akan membawakan kita dengan sebuah tema khotbah pembahasan yang terdapat dalam Yesaya 62. Dan kita akan bahaskan tema Watchman on the Wall. Oke? Sebelum itu mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Sekali lagi Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas kehidupan kami. Sebentar lagi Tuhan, kami akan belajar bagian dari firman-Mu. Berkati, urapi, lindungi, bungkusi hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu, segala persiapan yang sudah hamba-Mu lakukan sebelumnya, Tuhan Engkau campur tangan. Berikan hamba-Mu bahasa yang sederhana, agar kami dapat mengerti akan isi hati Tuhan, yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar bagian firman-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, saya dasari tema pembahasan pagi ini dengan teks yang saya ambil dari Yesaya 62 ayat yang ke-6. Yesaya 62 ayat yang ke-6 yang berkata, di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita perhatikan latar belakang kepada teks ini, ya, ia ditulis selama tahun-tahun terakhir hidup Yesaya. Di mana pada waktu itu Allah dia menyatakan nubuat untuk memberikan pengharapan dan memberikan penghiburan kepada umatnya yang pada saat itu mereka sudah tertawan di Babel, bayangkan saudara 150 tahun lamanya. Itu sesudah zaman Yesaya. Dan pasal ini penuh dengan nubuat mengenai Mesias yang akan datang dan kerajaannya di bumi kelak. Bahkan ada beberapa peristiwa dalam teks ini dinubuatkan dan telah digenapi, yaitu pada saat tertawanya Yehuda oleh Babel dan mengalami pemulihan dari Allah. Saudara, memang ada banyak nubuat yang khusus yang berkaitan dengan kedatangan Yesus ke dalam dunia ini. Dan ada lagi nubuat-nubuat lain yang masih menunggu waktu untuk penggenapannya. Jadi secara umumnya saudara, bahagian dalam Yesaya ini menekankan tentang pelepasan, menekankan tentang penebusan dan juga kemuliaan Allah. Dan hari ini saudara, kita akan belajar dalam bahagian 62 ya, yang membicarakan tentang saat-saat di mana Yerusalem pada saat itu akan dipenuhi oleh kemuliaan dan kebenaran Tuhan. Umat Allah akan hidup dalam tembok-temboknya dengan damai sejahtera dan sukacita. Dan seluruh dunia pada saat itu akan beruntung hasil dari kemuliaan Tuhan. Dan hal itu terjadi setelah juru selamat datang kembali pada akhir zaman. Saudara, saya lanjutkan khotbah ini dengan sebuah cerita. Saya mau kita imbas kembali, pernah dengar kapal Titanic kah? Oh pernah, SYM lagi. Ya. Saudara tahukah kisah tentang kapal besar Titanic ini? Kapal ini merupakan sebuah kapal penumpang mewah British pada saat itu yang dikendalikan oleh White Star Line. Oke? Jadi kalau menurut Wikipedia, saya cari di sanalah. Ya. Kapal ini tenggelam di Lautan Atlantik Utara pada 15 April 1912. Kenapa dia tenggelam? Karena kapal ini telah merempuh iceberg yang hanyut di laut semasa pelayaran sulung mereka, pelayaran pertama mereka. Nah saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, bayangkan saja di dalam kapal ini ada 2.224 orang penumpang dan anak kapal yang berada di atas kapal tersebut. Tetapi saudara sangat menyedihkan hanya 724 orang yang terselamat.
Artinya saudara, lebih dari 1.500 orang yang meninggal dunia. Nah, ini yang saya dapatkan dari Wikipedia, ya. Dan peristiwa ini menjadikan cerita ini, kapal Titanic ini sebuah tragedi, kapal besar yang tenggelam yang paling buruk pada abad itu. Persoalannya, tadi pelayaran sulung kan? Mengapa kapal yang masih sangat baru, yang begitu besar, yang pastinya penuh dengan perlengkapan yang canggih pada saat itu, boleh saja mereka tidak menyadari kehadiran iceberg di situ dan melanggar bongkah ais itu sehingga akhirnya membuat kapal ini tenggelam. Bahkan mengakibatkan mereka kehilangan banyak nyawa. Banyak nyawa yang terkorban. Ya. Tapi saudara, ada banyak penulis, ada banyak ahli kaji sejarah, mereka membongkar banyak rahasia. Penyebab tragedi kapal Titanic itu tenggelam. Antaranya adalah kapal itu bergerak terlalu laju. Ada ramai ahli penyelidik Titanic, mereka katakan dalam berita White Star Line bahwa kapten kapal itu Edward J. Smith. Dia berhasrat untuk mengubah laluan kapal itu. Tetapi mereka terlalu laju kan? Dan bagi beberapa penyelidik yang lain, kalau mereka ubah pun tidak akan mengubah keadaan. Mereka tetap akan melanggar bongkah ais itu. Nah, secara ringkasnya saudara, kapal Titanic itu meluncur dengan terlalu pantas di kawasan yang mereka memang sudah tahu ada banyak bongkah ais di situ. Saudara, ada juga pengkaji yang mengatakan bahwa mereka mengabaikan amaran tentang adanya iceberg di depan, adanya bongkah ais di depan. Titanic telah menerima banyak amaran tentang keadaan ais di Atlantik Utara. Dan pada ahad tersebut, pada jam 1.45 petang, ini saya dapat dari Wikipedia juga. Memang ada pesanan dari kapal uap Amerika bahwa di depan sana ada ais, bongkah ais yang terapung yang sangat besar. Tetapi saudara dengar sini, amaran ini tidak didengar. Amaran ini mereka abaikan. Bahkan tidak dihantar sampai ke dek kawalan mereka. Bahkan di petang itu juga mereka menerima satu kali lagi amaran. Dan turut gagal disampaikan ke menara kawalan. Saudara, ketika mereka sedang belayar dan mereka mulai melihat, ais itu ada di depan, betul-betul ada di hadapan. Jadi saat pengawal yang pertama, kapten yang pertama mengalih pergerakan kapal itu dengan kelajuan yang tinggi ke belakang dan menghentikannya dan kemudian mengundurkan enjin kapal. Tetapi ternyata pelanggaran itu tidak dapat dielakkan. Dan satu lagi rahasia yang dibongkar oleh para ahli kaji sejarah, binokular atau teropong dikunci. Bayangkan saudara, kenapa teropong itu harus dikunci? Cofield juga berkata teropong yang seharusnya boleh digunakan untuk meninjau, melihat pada malam pelanggaran itu dikunci di atas kapal. Dan kunci itu dipegang oleh David Blair. Nanti kamu orang boleh Google, boleh cari cerita ini. David ini adalah seorang anak kapal. Dan sesetengah ahli sejarah mereka membuat spekulasi bahwa gunung ais yang boleh mematikan mereka ini, boleh mereka kesan lebih awal kalau mereka menggunakan teropong itu tadi. Akan tetapi ada juga pengkaji sejarah yang katakan tetap takkan mengubah apa-apa. Jadi saudara, kenapa saya bawakan cerita kapal ini? Kita kembali kepada ayat dasar kita tadi. Yesaya 62 ayat 6 yang berkata, di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari, sepanjang malam, berarti tidak akan pernah berhenti.
24 jam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Itu pesan kepada kamu dan saya. Kita saat ini, jangan tinggal tenang. Saudara, minggu depan kita akan menyambut ulang tahun BEM Bukit Kanada yang ke-50. Ya kan? Untunglah saya kan. Sampai terus, wah ini seri besar. Dan selama 50 tahun ini saudara, kita sudah melihat bagaimana Tuhan bekerja, Tuhan berkarya melalui para pemimpin terdahulu. Para hamba Tuhan, para pendoa syafaat, dan kepada para jemaat terdahulu yang ada di gereja ini. Begitu luar biasa kan? Karena kalau bukan karena karya Tuhan atas pemimpin yang terdahulu, gereja ini tidak akan bertahan sampai hari ini. Betul? Jadi kembali dalam pasal ini kita melihat bagaimana Allah, Dia telah menugaskan para pengintai di tembok-tembok Sion. Siapa mereka? Para nabi, para pendoa syafaat yang setia. Yang tidak pernah berhenti berdoa bagi penetapan kerajaan Allah di bumi dan untuk kemuliaan Yerusalem. Demikian juga saudara, untuk setiap orang percaya pada saat ini, hari ini, kita harus membiasakan diri untuk bersyafaat tanpa henti bagi penetapan kerajaan Allah dan pemerintahan Kristus yang adil di seluruh bumi bahkan di gereja kita. Amin. Ingat, jadikan 50 tahun ini sebagai sebuah tahun kemenangan dan bukti penyertaan dan pimpinan Tuhan atas gereja ini dan atas semua umatnya. Jadi hari ini, apa yang harus kita lakukan sebagai jemaat? Fikirkan kembali. Kenapa Allah Dia menetapkan pengintai-pengintai, yaitu para nabi, para pendoa syafaat di tembok-tembok. Apa kaitannya dengan keadaan kita saat ini? Saudara, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa hari-hari Tuhan itu semakin dekat. Jadi persiapkanlah diri kita. Tuhan tidak mau hidup kita ini hancur dan akhirnya tenggelam sama seperti kapal Titanic tadi. Mereka mengabaikan perintah-perintah, mereka mengabaikan pesan-pesan yang disampaikan kepada mereka. Tuhan tidak mau kita juga turut tenggelam hanya karena kita ini tidak peka dan kita mengabaikan suara Tuhan yang berbicara kepada kita. Ingat, usia gereja yang ke-50 tahun ini seharusnya menjadi satu pencetus semangat kepada kita. Sebagai jemaat, sebagai sebuah gereja untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi saudara, ketika Tuhan menetapkan untuk ada watchmen on the wall. Yang adalah para nabi dan para pendoa syafaat yang setia. Itu adalah supaya kita yang ada saat ini peka mendengar suara Tuhan. Yesaya 1 ayat 19 berkata, jika kamu menurut dan mahu mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Saya suka ayat yang dalam bahasa Inggris ini, dalam Proverb 3 verse 6, listen to God's voice in everything you do. Dalam apapun yang kita lakukan, everywhere you go, kemanapun kita pergi, He's the one who will keep you on track. Dialah Allah yang menetapkan kamu untuk tetap berada pada jalan, pada jalur yang sudah Dia tetapkan untuk semua kita. Amin. Karena saudara, ada 3 suara yang boleh kita dengar dalam diri kita. Yaitu yang pertama, ada suara Tuhan berbicara kepada kita. Ada juga suara hati kita. Ada juga bisikan-bisikan yang jahat. Jadi bagaimana kita dapat membezakan apakah itu suara Tuhan atau bukan? Yaitu dengan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Hubungan yang dekat dengan Tuhan. Artinya hati kita ini melekat dengan Dia. Kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan firman Tuhan tinggal di dalam kita. Maka saat itu kita akan tahu bahwa itu adalah suara Tuhan. Tuhan itu
Dia dapat berbicara kepada kita ini melalui bermacam-macam cara. Baik melalui firman-Nya, baik melalui nubuat, baik melalui penglihatan-penglihatan, baik melalui mimpi-mimpi atau peristiwa-peristiwa yang terjadi, dan banyak lagi. Tuhan itu tidak terbatasi oleh apapun. Saudara ingat, ada satu peristiwa yang setelah Yesus bangkit dan sebelum kenaikan dia ke surga. Waktu itu Yesus dia mengunjungi murid-muridnya, ya kan? Mereka saat itu sedang mencari ikan di Danau Galilea. Bayangkan semalaman mereka mencari ikan, tapi tak ada satu ekor pun ikan yang mereka dapat. Kemudian ada suara yang bertanya kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah engkau mempunyai ikan?" Kata suara itu. Mereka waktu itu tidak tahu bahwa ini adalah suara Yesus. Dan suara itu berkata lagi, "Supaya tebarkanlah jalamu di sebelah kanan, dan kamu akan mendapat banyak ikan." Apa yang mereka lakukan? Mereka ikut, mereka patuh, mereka mendengar suara itu. Dalam Yohanes 21 ayat 5 hingga 6 yang berkata, Yesus berkata kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Sampai jala itu koyak, saudara. Sebenarnya kalau mengikut logik, arahan itu tidak masuk akal. Sebab hari sudah mulai siang dan jarak antara perahu mereka dengan pantai hanya sekitar 200 hasta, yaitu 90 meter sahaja. Sedangkan mereka tahu ikan-ikan yang mereka perolehi itu ada di tempat yang lebih dalam. Namun ternyata mereka tetap mau mendengar suara itu. Meskipun mereka saat itu tidak tahu bahwa itu adalah suara Yesus. Setelah itu apa yang terjadi? Mereka memperoleh 153 ekor ikan yang besar-besar. Dan sadarlah mereka bahwa ternyata yang menuntun mereka tadi itu adalah Tuhan Yesus. Saudara, kenapa mereka mau taat meskipun mereka tidak tahu bahwa itu Tuhan Yesus? Karena mereka adalah murid-murid yang memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Mereka sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Jadi ingat saudara, memang semasa dalam kesesakan tidak mudah untuk kita ini mendengar suara Tuhan. Ya kan? Waktu kita dalam kesesakan, dalam kesusahan, Tuhan itu terlihatnya seolah sangat jauh. Namun satu hal yang harus kita ingat adalah orang yang hidupnya intim dengan Tuhan, orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, mereka pasti dapat membezakan apakah itu suara Tuhan atau tidak. Meskipun mereka kedengarannya samar-samar. Karena dia tahu selama ini suara itulah yang sering dia dengar. Suara itulah yang sering memimpin dia, memberi tuntunan kepada dia. Bahkan suara itulah yang selama ini selalu memberitahu kepada dia apa yang harus dia lakukan. Karena itu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mulai saat ini marilah kita bangunkan hubungan yang intim dengan Tuhan, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Buka telinga rohani kita untuk peka mendengar suara Tuhan yang berbicara kepada kita. Baik yang melalui amaran, baik yang melalui teguran orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan melalui penglihatan atau mimpi sekalipun. Ingat, jangan pernah mengabaikan bisikan-bisikan yang membawa kamu dan saya kepada suatu pemulihan total di hadapan Tuhan. Karena pada akhirnya kita akan mengalami breakthrough di dalam Tuhan. Amin. Yang kedua, watchman on the wall. Mengapa Allah menetapkan pengintai-pengintai, yaitu para nabi, para pendoa syafaat di tembok-tembok seperti yang dikatakan dalam ayat bacaan kita tadi. Yesaya 62 ayat 6. Apa kaitannya dengan keadaan kita hari ini? Saudara, firman Tuhan saya sudah sebutkan tadi mengatakan hari-hari ini semakin jahat. Waktu Tuhan untuk datang kepada kita semakin dekat.
Tuhan mau supaya kita tetap berwaspada. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 berkata, sedarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, singa itu adalah binatang yang paling kuat di hutan. Raja dari segala binatang. Mengapa singa itu mengaum di hutan? Itu bermaksud dia mau mengintimidasi mangsanya. Coba bayangkan, waktu kita sedang camping di dalam hutan, atau sedang berjalan, sekarang orang suka hiking itu, dan tiba-tiba kita mendengar suara singa yang mengaum di sekitar kita. Apa yang kita rasakan? Pasti takut, pasti gelisah, pasti bergetar ketakutan. Bahkan kita akan mulai berpikir, alamak habis laku kali ini. Ya kan? Padahal kita sebenarnya tidak tahu dari mana arah datangnya bunyi itu kan. Kita tidak tahu singa itu ada di mana. Hanya kita mendengar suara singa itu, auman singa itu saja. Ingat saudara, seperti itulah iblis menyerang kita. Dia datang dengan aumannya untuk mengintimidasi kita. Iblis itu datang seperti singa, bertujuan untuk membuat kamu dan saya menjadi bingung. Kita mulai patah semangat, kita mulai hilang kesabaran, dan kita mulai suka memperbesarkan persoalan kita sendiri. Itulah tujuan iblis. Yang tak ada pun jadi ada. Kan? Masalah yang tidak ada pun iblis akan adakan masalah itu dalam hidup kamu dan saya. Tujuannya hanya satu, dia mau melemahkan kita, dia mau mengintimidasi kita. Ini berarti saudara, iblis itu ada kuasa yang sangat kuat, yang tidak sepatutnya kamu dan saya remehkan. Lawan kita di dunia ini adalah iblis, dan iblis itu adalah musuh kita. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dan kita masuk dalam kerajaan Allah, berarti secara tidak langsung iblis menjadi musuh kita. Tahukah kamu, ketika kita percaya kepada Tuhan dan ketika kita ini bertumbuh di dalam Tuhan, iblis itu tidak suka. Iblis tidak suka melihat anak-anak Tuhan setia kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Iblis tidak pernah senang. Dan iblis, dia akan sentiasa mencari cara untuk melemahkan kita. Baik yang melalui sakit penyakit, baik yang melalui konflik di dalam keluarga, baik yang melalui masa lalu kita. Ini yang iblis paling suka. Iblis sama seperti singa, tidak ada belas kasihan. Musuh yang tidak ada belas kasihan. Ketika dia melihat kamu dan saya lemah, sangat rapuh, dia tak akan pikir 2-3 kali, terkam tak. Yang itu kamu kan. Iblis akan terus menerkam sama seperti singa. Dia akan bergerak dengan cara yang tidak akan pernah kita jangka. Saudara, memang hidup kita ini penuh dengan pelbagai tantangan dan bahaya. Tapi ayat tadi mengatakan kepada kita bahwa iblis itu berjalan keliling seperti singa yang mengaum dan mencari mangsa untuk dapat ditelannya. Kalau saudara dan saya menyerah, kalau kita tidak berbuat apa-apa, sudah tentu kita inilah yang menjadi korbannya. Tapi kalau kita ini juga melarikan diri, singa itu tetap juga akan menerkam kita dari belakang. Jadi apa yang harus kamu dan saya lakukan sekarang ini? Efesus 6 ayat 11 hingga 12 jawabannya. Yang mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Setiap hari saudara, iblis itu akan sentiasa berusaha menyerang kita dengan pelbagai cara. Salah satunya melalui masalah yang sedang kita hadapi dalam hidup kita. Tak ada manusia yang hidupnya tanpa masalah. Setiap hari ada saja masalah yang harus kita hadapi.
Yang belum selesai ini muncul lagi yang baru. Sehingga semua ini membuat kita menjadi stres. Oh, rasanya beban kehidupan saya ini sangat berat. Tuhan, di manakah kau? Saat-saat seperti inilah iblis dia akan mengeluarkan tipu dayanya. Dia akan berusaha menutup mata rohani kita. Sehingga kita akan mulai melihat, Tuhan kau sangat jauh. Tuhan kau tidak mendengar saya. Tuhan saat saya susah, di mana saja kau Tuhan. Ya kan? Seolah-olah Tuhan itu tidak terjangkau oleh kita. Kita mulai berpikir bahwa kita ini sendirian menghadapi masalah dan tantangan dalam hidup kita. Karena itu Yesus memerintahkan kita untuk sedar akan kuasa iblis dan tetap berwaspada. Ingat, sebagai anak-anak Tuhan harus kita sedar akan serangan iblis ini. Dan kita juga harus sedar bahwa kita punya Tuhan yang maha kasih. Kita punya Tuhan yang sangat berkuasa, yang sentiasa menyertai dan menolong kita. Amin. Tuhan itu setia terhadap janji dan kasih-Nya. Tuhan yang hanya kepadanya saja kamu dan saya harus berharap. Tuhan yang menerima apa adanya kita. Dengan segala kelemahan kita, dengan segala keterbatasan kita. Dan Tuhan itu besar melebihi persoalan apapun dalam hidup kita. Amin. Harus kita ingat itu saudara. Yang ketiga, yang terakhir. Watchman on the wall. Ketika Allah, dia menetapkan para pengintai itu untuk berada di tembok Yerusalem di atas sekali. Para nabi, para pendoa syafaat di tembok-tembok. Kenapa? Supaya kita peka mendengar suara Tuhan. Supaya kita dapat bertindak atas pimpinan roh Tuhan. Tuhan mau kita peka mendengar suara Tuhan. Apabila kita peka, kita akan berwaspada, berhati-hati. Setelah kita berhati-hati, kita akan mampu bertindak atas pimpinan roh Tuhan. Galatia 5 ayat 25 berkata, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Bukan karena keinginan daging kita, bukan karena pikiran kita sebagai manusia yang terbatas ini. Tapi firman Tuhan mau kita bertindak atas pimpinan roh Tuhan. Roh Kudus Tuhan akan berkarya atas hidup kita. Menolong kita memecahkan masalah-masalah yang terjadi. Menolong kita dan memimpin kita menjalani kehidupan kita. Amin. Tuhan itu sangat merindukan kehidupan kamu dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus-Nya. Yang berarti gaya hidup kita ada kerajaan Allah yang ada pada kita sehingga kita mampu melakukan kehendak Tuhan. Karena tanpa dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan, kita ini akan dikuasai oleh keinginan daging. Jadi saudara, mengapa kita harus bertindak atas pimpinan Roh Tuhan? Yaitu supaya kamu dan saya dapat mengalami kemenangan dalam setiap aspek kehidupan kita. Ingat, Tuhan itu tidak pernah menciptakan kamu dan saya untuk menjadi umat yang kalah. Tetapi kita ini diciptakan untuk mengalami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Tapi kemenangan seperti apa yang Tuhan impikan untuk terjadi atas hidup kamu dan saya? Kemenangan seperti apa yang kamu dan saya akan peroleh saat kita hidup dan bertindak atas pimpinan Roh Tuhan? Yaitu yang pertama, kemenangan atas dosa. Sini kelemahan kita sebagai manusia. Tapi Tuhan mau kita menang atas dosa itu. Artinya kita tidak lagi hidup dalam dosa. Melainkan kita menjadi seorang pribadi yang taat kepada perintah Allah. Dan tidak lagi berkompromi dengan dosa. Orang yang bertindak atas pimpinan Roh Kudus pasti tidak akan mau lagi hidup dalam dosa. Kita tahu itu salah, buat lagi. Kan itulah lumrah manusia. Tahu, tapi mau buat juga. Dan yang kedua, Tuhan mau kita menang atas kedagingan kita. Di sini kita selalu lemah, ya kan? Ingat bagaimana iblis menguji Tuhan Yesus, terjunlah kau ke bawah sana, pasti akan ada malaikat yang menyambut kamu. Ya kan?
iblis juga akan mengintimidasi kita. Saya rasa kalau kita ditawarkan seperti Yesus yang ditawarkan oleh iblis, oh Yesus, lihatlah kamu ke bawah sana. Semua ini akan saya berikan kepadamu asalkan kau tunduk di kakiku. Saya rasa kalau kita sebagai manusia, ya kita kan. Siapa yang tidak mau memiliki seluruh dunia, kan? Begitulah cara iblis mengintimidasi kita. Dia tahu di mana titik kelemahan kita, yaitu kedagingan kita. Galatia 5 ayat 19 berkata, perbuatan daging itu telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ayat 20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kepadamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu kata firman Tuhan. Jadi kita ini harus hidup dipimpin oleh Roh Tuhan, agar kehidupan kita yang penuh kedagingan seperti yang dinyatakan dalam ayat ini tadi, tidak ada lagi dalam diri kita. Tuhan tidak melihat hidup kita karena aksesoris atau apa yang kita pakai di luar, apa yang nampak di luaran saja. Tetapi Tuhan, dia melihat apa yang dalam hati kita. Tuhan ingin hidup kita ini berkenan kepadanya, yaitu hidup dengan dipimpin oleh Roh Tuhan dan taat kepada perintah Tuhan. Ingat, dalam ayat yang terakhir tadi berkata, mereka yang hidup dalam kedagingan tidak akan berkenan kepada Allah. Dan yang ketiga, Tuhan mau kita menang atas tantangan hidup. Manusia mana yang tidak mengalami tantangan, ya kan? Jemaat mana yang tidak mengalami masalah dalam kehidupan dia? Saya selalu berpikir seperti ini. Kadang-kadang meskipun kita bersama-sama di gedung gereja ini, tidak semua yang ada di antara kita, yang di dekat kita sedang baik-baik saja. Kan? Ada banyak ramai jemaat kita ini dan tidak sedikit juga yang mengalami masalah, tantangan, cabaran dalam hidup dia yang tidak kita ketahui. Tapi hari ini Tuhan mau kita menang atas segala tantangan hidup itu. Kisah para Rasul 7 ayat 56 hingga 60, 54 hingga 60 mengatakan hal ini. Suka atau tidak, kita ini tidak akan terlepas dari tantangan hidup. Dan untuk menjalani semua ini, itu tidak mudah saudara, sakit. Sebab itu kita ini tidak dapat hidup tanpa Roh Kudus yang memimpin kita. Bagaimana kita mampu melewati semua masalah itu? Kalau kita bertegas, berkeras, mau berjalan sendiri, takkan ada yang mampu saudara. Karena itu firman Tuhan mau agar kita menang atas tantangan hidup itu. Tuhan mau kita bertindak atas pimpinan Roh Tuhan. Jangan lagi berjalan sendiri mengikut pikiran kita, mengikut hati kita. Ada pepatah mengatakan, ikut hati, mati. Ikut badan, binasalah kita. Ya kan? Karena itu firman Tuhan mau kita tetap berjalan di atas trek yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ingat, patuhi peraturan Tuhan. Dengar suara Tuhan berbicara kepada kita. Karena itu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Memang dalam perjalanan kehidupan kita ini, kita akan mengalami banyak hal. Ada masanya kita mengalami tantangan. Seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 5 dan juga ayat yang ke-10 yang berkata, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Ayat 10, sebagai orang berduka cita, namun sentiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tidak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Hari ini saudara, kita ditegur untuk tetap bertindak atas pimpinan Roh Tuhan. Artinya, setiap hari kita harus menantikan kehadiran dan pekerjaan Roh Kudus itu dalam hidup kita.
Kalau tidak, pengaruh dari luar, kedagingan kita, sifat alamiah kita sebagai manusia, itu yang akan mengambil tempat, mengambil alih dan berkuasa atas hidup kita. Hati-hati saudara. Ingat, Roh Kuduslah yang menjadi sumber kekuatan kita untuk membuat kita, kamu dan saya, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Jadi saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai kesimpulan dari pembahasan kita pagi ini, ingat, dalam kita memperingati dan meraihkan 50 tahun berdirinya Gereja Bukit Kanada ini, itu adalah bukti kesetiaan dan anugerah Tuhan buat kita semua. Bahkan melalui para pastor, para pemimpin, serta para jemaat terdahulu, gereja ini tetap berdiri teguh sehingga hari ini. Dan saudara, kita percaya, di atas semuanya ini pasti Tuhan juga telah menetapkan untuk ada watchman on the wall. Yang mana mereka ini adalah kita semua, kamu dan saya, yang sebagai pastor, yang sebagai pemimpin, dan kita adalah jemaat yang harus berperanan sebagai pendoa syafaat yang tetap teguh berdiri di tembok-tembok supaya kita terus mendoakan gereja kita. Tuhan mau agar kita ini tetap peka mendengar suara Tuhan. Kalau kita peka mendengar suara Tuhan, kita pasti akan tetap berwaspada terhadap kehidupan kita, sehingga kita mampu bertindak atas pimpinan Roh Tuhan. Amin. Ingat, ketika ada orang yang datang kepada kamu dan saya, membawa pesan-pesan dari Tuhan, pertama sekali perhatikan kesahihannya. Jangan terus ambil, jangan terus tangkap. Apakah itu benar dari Tuhan atau tidak? Ingat, Tuhan akan memakai orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menyampaikan suaranya. Jangan kita buat sambil lewat. Amin. Peka untuk mendengar suara Tuhan. Selidiki kesahihannya. Dan barulah kita aplikasinya dalam kehidupan kita. Dan saya tutup firman Tuhan ini dengan petikan dari Wahyu pasal 3. Ayat 19 hingga 22 yang berkata, barang siapa ku kasihi, kata Tuhan, ia ku tegur dan ku ajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya. Aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Ingat ayat yang terakhir ini. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Ingat saudara, hari-hari Tuhan semakin dekat, dunia semakin jahat. Kalau kamu dan saya tidak berhati-hati, cepat atau lambat kita juga akan terjerumus ke dalam dosa. Karena itu berhati-hatilah. Tuhan mau kita peka mendengar suaranya. Tuhan mau kita siap untuk melakukan kehendak Tuhan. Tuhan tidak mau kita jatuh ke dalam dosa. Tuhan mau kita tetap berwaspada dan akhirnya kamu dan saya dapat bertindak atas pimpinan Roh Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus, Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk bahagian firman Tuhan yang kami belajar bersama pada pagi hari ini. Engkau menegur kami melalui firman-Mu, agar kami tetap berhati-hati menggunakan kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan tidak mau kami menjalani hidup kami dengan penuh kesia-siaan. Tuhan mau agar kami tetap peka mendengar suara Tuhan. Sehingga akhirnya kami berwaspada menjalani hidup kami. Tidak sembarangan, tidak mendukakan hati Tuhan.
Bahkan sehingga pada akhirnya apapun yang kami lakukan dalam hidup kami ya Tuhan, kami tetap bertindak atas pimpinan Roh Tuhan. Tolong kami Tuhan, sertai kami dalam kehidupan kami, dalam keterbatasan kami sebagai manusia, kami mau Tuhan Engkau yang campur tangan. Engkau pakai urapi setiap kami ya Tuhan. Dalam kehidupan kami, dalam segala apapun yang kami lakukan. Biarlah hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini juga Tuhan, hamba-Mu berdoa, menyerahkan seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap jemaat Tuhan. Anak-anak yang mulai bercuti ya Tuhan, jaga pelihara mereka, bungkusi mereka dengan kuasa darah-Mu. Setiap keluarga yang akan pulang ke kampung, yang akan bercuti, kami serahkan perjalanan mereka pergi balik ke dalam tangan Tuhan. Pimpinan penyertaan Tuhan akan terus bersama dengan mereka. Bawa mereka pergi dan kembali dengan selamat. Hadirlah di tengah-tengah kehidupan mereka dan kumpulkan kami pada minggu hadapan untuk meraihkan kebaikan Tuhan selama 50 tahun atas gereja BM Bukit Kanada ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Dan kami bersyukur, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih, demikian firman Tuhan.